tampaknya semakin besar kemungkinan Manchester United akan merekrut 2 pemain Belanda lagi dan 1 lagi mantan pemain Erik ten Hag. Sudah jelas bahwa ETH dan Manchester United memiliki banyak daya tarik dengan pemain Belanda. MU dilaporkan telah mengalahkan minat rival dari PSG, Liverpool, AC Milan, dan beberapa klub besar lainnya. Para pemain bersedia menerima pemotongan gaji untuk datang ke MU dan bermain untuk United dan ETH. Jika Rabiot, Pavard, Olise dan sejenisnya memiliki pengalaman bermain untuk ETH sebelumnya, mungkin mereka akan terpaksa pindah ke sini dengan gaji yang lebih rendah daripada yang mereka dapatkan di tempat lain. Jangan meremehkan hukum rata-rata. Seperti yang kita lihat di Manchester, ETH sangat pandai mengembangkan talenta muda. Seluruh tim Ajax musim 2019-2020 miliknya dibongkar setelah mereka melaju ke semifinal di UCL. Pada musim berikutnya, ETH telah membangun tim yang benar-benar baru. Itu pun dibongkar semusim kemudian. Faktanya, sebagai hasilnya, pemain yang dikembangkan oleh ETH telah terlibat dalam tidak kurang dari 12 transfer dengan biaya lebih dari 40 juta euro dari musim 2019-2020 hingga 2023-2024. Selama periode waktu yang sama, hanya 102 transfer yang dilakukan dengan nilai 40 juta euro atau lebih. Jadi ini berarti sekitar 10% hingga 12% transfer besar di pasar melibatkan pemain yang dikembangkan oleh pemain ETH. Antara musim 2020-21 dan 2022-2023. Itu adalah 1/6 dari total transaksi transfer. Erik ten Hag sungguh masterclass. Klub besar yang membeli pemain, kemungkinan besar telah membeli beberapa pemain yang dikembangkan oleh ETH. Dan kalau kita lihat di Eropa, tentu juga demikian. Bayern beli 3, Mazraoui, De Ligt dan Gravenberch, Arsenal beli 1, Timber, Barca 1, Frenkie de Jong, Chelsea 1, Hakim Ziyech, Liverpool 1, Gravenberch, West Ham membeli 2, Mohamed Kudus dan Alvarez, Juventus 1, De Ligt, dan banyak lagi. MU telah merekrut 3 pemain ETH, Martinez, Onana dan Antony. Tapi bagaimana dengan pemain Belanda? Musim lalu, pemain Belanda tak memainkan satupun pertandingan untuk MU. Baik Van de Beek dan Malacia tak bermain penuh di satu pertandingan, VDB hanya 2 menit ada di lapangan. Jika MU merekrut Zirkzee, De Ligt, dan Malacia bisa kembali ke performa terbaiknya, MU akan punya 3 pemain Belanda. Liverpool punya 3 musim lalu dan akan punya 4 musim mendatang. Brighton punya 3 dan akan memiliki 4 pada musim mendatang. Selain itu, bisa ditambahkan bahwa ETH ingin bermain dari belakang, bermain dengan marin kecil dalam penguasaan bola, dan kreatif. Dan ini bukanlah gaya sepak bola yang pernah MU mainkan sebelumnya, dan skuadnya memiliki cukup banyak pemain yang belum memiliki pengalaman memainkan gaya sepak bola ini sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi pemain yang MU datangkan untuk merasa nyaman memainkan gaya tersebut. Jika sebagai titik awal, 10 hingga 12% dari semua transfer teratas dikembangkan oleh ETH dan tambahkan filter seperti nyaman bermain dari belakang, hal ini membuat kemungkinan besar MU akan mendatangkan pemain yang dikembangkan oleh ETH. Dari 9 transfer permanen yang dilakukan, yaitu Antony, Casemiro, Eriksen, Martinez, Malacia, Onana, Rasmus, Evans dan Mount, 3 pemain pernah bermain untuk ETH sebelumnya, sekitar 30%, dan 1 adalah pemain Belanda. 6 lainnya tidak memiliki pengalaman sebelumnya bermain untuk ETH. Bahkan, pemain pinjaman Sofyan Amrabat pun pernah bermain bagi ETH di Twente. Ineos sangat cerdik melakukan nego dengan pemain dan agennya, sebelum dengan klub asal. Joshua Zirkzee bahkan telah melakukan kontak dengan Ruud van Nistelrooy menjelang kepindahannya ke Manchester United.
Saat ini Ruud telah resmi tanda tangani kontrak 2 tahun sebagai asisten Ten Hag. Mason Greenwood ingin masa depannya beres pada minggu depan karena dia semakin tidak sabar dengan ketidakpastian mengenai di mana dia akan bermain di musim baru. Manchester United telah menolak tawaran pertama dari Fenerbahce untuk Mason Greenwood. Total paket 30 juta euro dengan tambahan sekitar 10 juta euro. MU menginginkan lebih banyak uang di muka, ditambah 50% dari penjualan berikutnya. Greenwood terbuka untuk bergabung dengan Jose Mourinho di Turki. Pembicaraan sedang berlangsung. Getafe sebelumnya telah menyatakan keyakinannya untuk membawa Greenwood kembali ke klub musim depan setelah ia dinobatkan sebagai pemain terbaik musim 2023-2024. Namun, Getafe tidak dapat memenuhi harga yang diminta United sebesar 40 juta pound. Ketertarikan dari Barcelona dan Atletico Madrid belum menjadi tawaran yang kuat karena minat dari Lazio dan Marseille lebih tinggi. Marseille dikabarkan telah melakukan kontak dengan United, namun Valencia menjadi satu-satunya pihak yang tertarik untuk mengajukan penawaran resmi. United kemungkinan akan menurunkan penilaian mereka dan Valencia akan berusaha bergerak cepat untuk mengungguli rival mereka sebelum awal Agustus. Mason melapor ke tempat latihan pada Senin pagi untuk melanjutkan pembicaraan mengenai pintu keluar dari Old Trafford. Mason juga bertemu dengan anggota tim kepemimpinan sepak bola klub dan mengadakan dialog konstruktif tentang melanjutkan karirnya di tempat lain. Manchester United idealnya ingin menyelesaikan pemeriksaan medis Joshua Zirkzee dan Matthijs de Ligt minggu ini, tetapi keikutsertaan mereka yang berkelanjutan di Piala Eropa mempersulitnya. Erik ten Hag tetap menargetkan Jarrad Brandtwaite dan Matthijs de Ligt. Namun, arus kas merupakan masalah bagi Manchester United, sehingga memiliki dana untuk beroperasi di pasar adalah tindakan penyeimbang yang sebagian bergantung pada pengeluaran yang akan menarik pembiayaan dari biaya dan penghapusan gaji. Ruud van Nistelrooy dan Rene Heke tidak mengikuti latihan MU hari ini karena keduanya masih menunggu visa, namun semua formalitas lainnya telah diselesaikan menjelang perkenalan resminya. Pelatih kiper baru Manchester United, Jeleten Rouwelaar, berada di Carrington hari ini. Sementara itu, The Athletic mengabarkan bahwa Christopher Fifel mencoba mendatangkan Erik ten Hag ke RB Leipzig saat ia bekerja di Jerman, sebelum Ten Hag memilih meninggalkan Ajax ke Manchester United. Lucu bagaimana dia sekarang yang bergabung dengan Ten Hag di MU. Selain itu, merupakan hal yang baik bahwa Ten Hag akan bekerja dengan satu staf lagi yang memberinya nilai tinggi dan mendukungnya. Mason Mount ingin memberikan dampak yang jauh lebih besar pada musim depan, sementara itu, United mengalihkan fokus transfer mereka ke pemain-pemain muda yang dapat menawarkan keuntungan lebih besar atas investasi mereka, sesuatu yang ingin dilakukan oleh pemilik baru Jim Ratcliffe. Namun bukan berarti mereka juga tidak membutuhkan pemain yang lebih berpengalaman, dan The Billine melaporkan bahwa mereka saat ini sedang mempertimbangkan kesepakatan untuk merekrut bek Chelsea Ben Chilwell. Ineos prihatin dengan cedera yang dialami bek kiri Luke Shaw dan Tyrell Malacia musim lalu. Meski begitu, Chilwell sendiri punya riwayat cedera yang buruk, jarang tampil musim lalu karena cedera, dan hanya tampil 13 kali di Premier League. Pemain internasional Inggris ini telah mengalami banyak masalah cedera sejak tiba dari Leicester City pada tahun 2020, dan dia sekarang tampaknya telah kehilangan tempatnya di starting 11 The Blues. Marc Cucurella menikmati kebangkitan musim lalu, dan dia telah menjadi salah satu pemain Euro 2024, menjadi starter dan tampil mengesankan sebagai bek kiri untuk Spanyol. Tak hanya Chilwell, Manchester United juga menargetkan bek kiri lainnya. MU dan Girona membahas tentang Miguel Guterres selama diskusi untuk Donny van de Beek. Kesepakatan telah memasuki tahap awal dan belum ada kemajuan, namun telah ada pembicaraan. Ketertarikan itu jelas ada.